Kalian sudah pada tahu belum apa itu korosi? Kalian pasti sudah mendengar arti kata ini dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran seperti apa dan bagaimana prosesnya? Yuk simak penjelasannya. Korosi, bahasa Belandanya korosi dan bahasa Inggrisnya korosion, adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Korosi dapat juga diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Secara umum, korosi dibedakan menjadi dua, yaitu korosi basah dan korosi kering. Korosi disebabkan adanya faktor kimia, fisika, metalurgi, elektrokimia, dan termodinamika. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Korosi dapat digolongkan menjadi 8, yaitu Uniform attack, korosi seragam, pitting corrosion, korosi sumur, erosion corrosion, korosi erosi, galvanis corrosion, korosi galvanis, stress corrosion, korosi tegangan, ceramic corrosion, korosi celah, korosi mikrobiologi, fatigue corrosion, korosi lelah. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksidasi atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3NH2O pada zat padat yang berwarna coklat merah. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. elektron yang dibebaskan di anoda mengalir ke bagian lain dari besi itu yang bertindak sebagai katode, di mana oksigen terreduksi. Ion besi 2 yang terbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksidasi terhidasi, yaitu karat besi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang bertindak sebagai anode dan bagian mana yang tertindak sebagai katode bergantung pada berbagai faktor, misalnya zat pengotor atau perbedaan rapatan logam itu. Deret volta dan hukum persamaan nerv akan membantu untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya korosi. Kecepatan korosi sangat tergantung pada banyak faktor, seperti ada atau tidaknya lapisan oksida, karena lapisan oksida dapat menghalangi beda potensial terhadap elektrode lainnya yang akan sangat berbeda bila masih bersih atau oksida. Korosi pada besi menimbulkan banyak kerugian, karena barang-barang atau bangunan yang menggunakan besi menjadi tidak awet. Korosi pada besi dapat dicegah dengan membuat besi menjadi baja tahan karat, stainless steel. Namun, proses ini membutuhkan biaya yang mahal, sehingga tidak sesuai dengan kebanyakan penggunaan besi. Cara pencegahan korosi pada besi dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Pengecatan. Pengecatan berfungsi untuk melindungi besi dari kontak dengan air dan udara. 2. Dibalut plastik. Plastik mencegah terjadinya kontak besi dengan air dan udara. 3. Pelapisan dengan krom atau chromium plating. Krom memberikan lapisan pelindung sehingga besi yang krom akan menjadi mengkilap. 4. Pelapisan dengan timah atau tin plating. Timah termasuk logam yang tahan karat. Kemasan kaleng dari besi umumnya dilapisi dengan timah. 5. Pelapisan dengan seng atau galvanisasi. Seng dapat melindungi besi meskipun lapisannya ada yang rusak. 6. Pengorbanan anode atau sacrificial anode. Perbaikan pipa bawah tanah yang terkorasi mungkin memerlukan perbaikan yang mahal biayanya.